Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Basilika Pintu Kerahiman dengan indulgensi. Basilika yang dibangun sejak awal-awal gereja, terutama 4 basilika, yaitu Paulus, Yohanes Lateran, yang menjadi basilika awal yang dibangun sebagai tempat tinggalnya para pengganti para paus, meskipun nama yang dibangun atau digunakan lebih karena menghormati pembuat atau tempat dan bukan orang kudus. Juga Basilika Santo Petrus dibangun di atas makam Santo Petrus, dan Basilika Maria Maggiore dipersembahkan sebagai penghormatan pada Bunda Maria, menghadirkan para peziarah untuk datang berdoa. Adalah Paus Bonifasius ketiga yang menyatakan bahwa setiap orang yang pergi berziarah bisa memperoleh indulgensi. Praktek pemberian indulgensi ini terus dihidupi oleh gereja dengan cara menyadari secara penuh dosa-dosa dan mengakukannya, serta mengunjungi makam para rasul untuk menghormatinya. Pada masa-masa tertentu, pintu-pintu basilika dibuka sebagai gambaran menerima orang yang datang dan sekaligus memberi kesempatan orang untuk menerima pengampunan. Pemberian indulgensi memiliki arti pemberian penghapusan siksa dosa sementara untuk dosa-dosa yang sudah diampuni, baik untuk jiwanya sendiri atau jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Indulgensi diterima bila terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya untuk siksa dosa temporal, untuk dosa-dosa yang sudah diakui, yaitu menerima sakramen pengampunan dosa lebih dahulu, untuk mereka yang benar-benar siap dan diterimakan dengan bantuan pelayanan gereja. Ziarah ke basilika selain mengenang perjuangan dan perjalanan hidup para rasul serta Bunda Maria, juga membawa kita mengakui dan meyakini anugerah atau berkat keselamatan jiwa. Kerahiman ilahi kita terima, sehingga makin legalah dan pantaslah kita menghadap Tuhan kelak. Moga-moga kita bisa mendapatkan kerahiman Tuhan ini, atau setidak-tidaknya kita makin percaya apa yang diserahkan Tuhan Yesus pada gereja melalui sakramen-sakramennya, membawa kita berjalan menuju kebahagiaan surgawi. Sebab sebelum kenaikannya ke surga, Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Ia mengatakan sambil menunjukkan tangan dan lambungnya. Begitu melihat bekas-bekas luka Yesus, para murid bersuka cita. Mereka bahagia karena melihat Tuhan. Yohanes 20:19-20. Apa yang terjadi dengan penglihatan itu? Menghadirkan kembali apa yang terjadi di kayu salib. Lambung Yesus ditikam dengan tombak oleh salah seorang prajurit. Sesegera mengalir keluar air dan darah. Yohanes 19:34. Kebenaran dinyatakan oleh orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Yohanes 19:35. Karenanya Yesus mengutus Roh Kudus agar kesaksian akan kebenaran itu terus dimaklumkan. Roh Kudus secara khusus diutus untuk pengampunan dosa.
Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yohanes 20 ayat 23. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mempercayakan kerahiman dan pengampunan-Mu kepada gereja. Melaluinya kami semua memperoleh keselamatan, bahkan kebahagiaan kekal. Para rasul-Mu telah menjadi sokok guru gereja, baik dalam ajaran iman maupun tindakannya. Semoga pesiarahan kami semakin membangkitkan hasrat kami untuk lebih sering menerima sakramen-sakramen-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.